Oke, ya ini adalah mata kuliahnya, nggak banyak slide-nya, cuma 11. Kalau pakai gratisan kan cuma 40 menit, ini udah berjalan 12 menit. Kita mau nambah apa enggak? Ayo, gimana? Kita mau nambah apa enggak? Bayar, Pak. Nambah itu 40 menit, ntar nambah kita buka kelas lagi 40 menit keduanya. Gitu. Bayar belum? Mungkin bulan depan kali kalau ada rezekinya saya juga mau beli yang full service-nya jadi bisa lebih dari 40 menit. Oke, yuk kita mulai aja ya. Oke, ini adalah materi kuliahnya. Ya, jadi kita akan belajar seperti ini. Oke, Bapak ada di mana? Saya ada di kantor saya. Kebetulan awal pandemi ini emang bikin kita untuk survive semuanya. Jadi alhamdulillahnya ada tempat. Oke, ngetes. Ini gambarnya kelihatan nggak apa yang saya sharing? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Suara saya kedengeran? Suara saya Kedengeran. kedengeran ya. Oke, sip. Ya kalau masih malu-malu nggak usah nampilin videonya. Kalau mau sekalian show off gitu, siapa tahu ada cowok ganteng biar diliatin terus selama kuliahan. Nyalain aja kameranya. Yang penting pakaiannya layak ya. Kalau nggak layak Kenapa nanti. perempuan semua? Oh perempuan semua. Saya yang laki, enak aja lu. Oh iya. Oke, sip. Oke, berikutnya. Sip. Ya, ini teman-teman. Ini yang akan kita pelajarin. Fenomena era informasi. Ya, pemahaman fungsi audit, pemahaman sistem, standar, etika, profesi, dan lain-lainnya. Oke, biar kelihatan agak formal, makanya saya pakai jas supaya enakan. Padahal ada batik juga, ada jas juga, ya udah pakai jas aja. Oke, ya fenomena era informasi. Oke, selama ini banyak kan yang udah kerja apa masih anak kuliahan full? Kerja. Kerja, Pak. Gimana kerjanya? Kerjanya WFH atau WFH? Tetap datang ke kantor atau datang ke kantor, Pak. Datang ke kantor, Pak. Datang ke kantor, Pak. Datang ke kantor ya. Waduh. Mantep dong kalau datang ke kantor terus. Uangnya jalan terus dong. Ini enggak? Alhamdulillah. Oh. Mantap. Oke. Ya, artinya tetap jaga kesehatan. Nggak usah pusing ini pandemi kayak gimana, kalau kita bisa punya ilmu aman. Ya, jadi jangan takut. Oke. Ini yang terjadi fenomena saat adanya era informasi. Ya, zaman dulu kita komputernya yang pernah ngerasain namanya year 2K, millennium bug, di mana semuanya itu akan menjadi akan error dalam perhitungan matematisnya. Oke, makanya ada namanya millennium bug. Yang kedua ada yang namanya kasusnya Enron. Ya, gara-gara kasusnya Enron muncul peraturan berikutnya namanya Sarbanes-Oxley, di mana semua harus ada pembuktian. Ini yang terjadi di internasional. Oh Pak pusing Pak, oke. Ini yang terjadi di Indonesia. Benar nggak? Iya. Ya, semuanya ada kan. Nggak pernah Iya. keluar Pak, nggak pernah jalan-jalan lagi di mall, tapi 2 hari sekali paket gitu kan. 2 hari sekali lagi paket gitu kan. Ya, Oke, nah. Oke, dari teman-teman di sini berapa orang yang dapat subsidi pulsa dari kampus atau dari negara? Nggak dapat, Pak. Oh, Nggak nggak dapet, Pak. Nggak dapat. Kirain ada kayak teman-teman yang lain, kalau di kelas-kelas yang lain tuh pas ditanya kayak gitu, saya dapat Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman di sini biasa ngisi pulsanya di atas 25.000 dalam 1 bulan ya kan. Kalau teman-teman yang dapat mungkin sebulan cuma 25.000 gitu kan. Kenapa? Mungkin dia ada seleksi datanya bener-bener yang emang jarang ngisi pulsa tapi buat sekolah. Ya nggak apa-apa. Nggak dapat subsidi pulsa, siapa tahu diganti sama yang lain. Oke? Amin. Amin gitu. Oke. Sip. Terus kenapa masih pakai link sendiri Pak? Karena kalau pakai link orang lain takutnya kayak kemarin
capek dikumpulin dulu, habis itu baru dipisah-pisahin ruangannya. Jadi saya malas. Oke. Sip, ini yang terjadi. Gojek, Grab, Shopee, GoPay, OVO, Dana, Tokopedia. Ya, semuanya ada. Ya, Gojek untuk apa? Semuanya. Grab ada, GoFood-nya atau GoFood-nya atau GrabFood-nya. Shopee ya, yang males pecahin telur biasanya belajar rajin menanam pohon ya kan. Siapa waktunya untuk disiram pohonnya supaya apa? Supaya dapat bonusan uang yang bisa dibelanjain lagi. Tokopedia gimana? Tokopedia sekarang tanggal berapa? 10 waktu Indonesia belanjanya udah habis. Nanti ada lagi tanggal 25. Oke, ya ini yang terjadi. Kok Bapak tahu Pak? Sama, saya juga ngalamin kayak gitu. Duitnya nggak ada di tunai, tapi di digital money ada. Ya, di GoFood ya, di GoPay yang kita punya, di OVO kita ada, di Dana kita ada. Di Shopee gini Pak, Shopee kita belum isi. Ya. Oke, terus berikutnya ini yang terjadi. Ya, fenomena-fenomena ini yang terjadi. Kenapa begitu banyak? Ya, di Grab, di Unicorn. Kenapa disebut Unicorn? Karena pendanaannya itu hampir 35 triliun. Gojek udah 21 triliun. Ya, 21 tambah 17 di bawah berarti sekitar 38 triliun. Grab udah 35 triliun. Tokopedia 16 triliun. Pertanyaannya, duitnya di mana Pak? Habis buat ngasih bonus ke kalian. Terus duitnya kemana lagi? Habis buat sewa kantor. Habis buat iklan di TV. Ya, sisanya apa? Sisanya adalah operasional. Terus dia dapat apa Pak? Dia dapat yang namanya data kita. Dia dapat yang namanya perilaku kita. Makanya jangan heran kalau yang biasa pakai aplikasi Gojeknya cuman buat transport doang, biasanya iklan transportan. Iklan transportasi. Tapi kalau yang Gojeknya banyak buat makanan, iklan makanannya banyak. Sama kayak Tokopedia. Yang biasanya beli baju, akan iklannya muncul beli baju terus. Bonusnya juga akan beli baju terus. Tapi kalau yang biasa beli tanaman, yang biasa beli misalnya makanan, frozen, nanti iklannya pasti kayak gitu. Kenapa? Karena pola kita, kebiasaan kita tercatat sama mereka. Kok gitu Pak? Iya. Karena mereka mencatat data kita. Ya. Oke, ini yang terjadi. Transportasi ada Gojek, ada Loket, Techfin ada, Lazada ada, di perdagangan, pertanian ada, Sayurbok, Techmin pembiayaan ada, Tanihub, terus kesehatan ada Halo Dokter, ada Halodoc, pendidikan ada Ruang Guru, ada apa itu semuanya. Ya, ini yang terjadi. Oke, berikutnya. Nah, karena kita masuk ke sistem audit sistem informasi, ini fungsi auditnya. Ya, yang namanya audit seperti ini. Melakukan pemeriksaan atas bukti, accumulation of evaluation, mengakumulasi dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan transaksi yang menyajikan informasi. Ya, auditing juga harus dilakukan sama orang-orang yang kompeten dan independen. Artinya kalau besok kamu ngaudit di perusahaan pacar kamu nggak boleh. Ya mungkin kalau pacar mungkin masih bisa, tapi kalau udah jadi suami atau istri nggak boleh. Kenapa? Karena ada inherent di sana, ada resiko di sana. Oke, nanti kita nggak independen, nanti nggak enak, bukan enak, jadi nggak bisa bebas pengambilan keputusannya. Ya, harus ada verifalnya, harus bisa diverifikasi. Terus harus ada evidence-nya. Oke, ini dia pemahamannya. Audit sistem informasi. Ya. Audit sistem informasi, the process collecting. Itu berdasarkan Roth Weber atau IKASA. Ya besok kalau kalian sudah mulai namanya bikin skripsi, tolong pendapatnya jangan cuma 2, tapi harus 3. Yang keempat adalah pendapat kalian sendiri, rangkuman. Ya harus ada 3 pendapat baru kamu ngerangkum. Ini tinggal baca aja. Nah ini yang dibutuhkan. Ya, ini masih kelihatan kan apa yang saya sharing? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak.
Oke, standar dan etika. Etika yang seperti gimana? Etika yang punya moral. Ya, harus punya nilai dan harus berpusat pada sesuatu. Ya, ingat kemarin kita ada kasus orang yang di bandara, para medisnya kurang ajar. Ya, udah minta duit, nyium pula gitu. Ya kan? Hal itu nggak boleh, teman-teman. Pak, kalau di keuangan gimana? Akuntansi gimana? Sama. Apa-apa nanti ada yang lainnya. Jadi nggak boleh. Oke, ini tinggal dibaca. Nah, berikutnya ini. Nah, ini adalah organisasi profesinya yang ada. Ya, ada ikatan akuntan publik, ada ikatan akuntan manajemen. Terus ada juga IFEK, ada IMA, ada CMA, ada IVRS. Semuanya adalah lembaga kita menaung. Supaya apa? Supaya besok kita kalau ada sesuatu, kita bisa mengembangkan keahlian kita di sana. Oke, terus, nah ini kalau yang mau jadi auditor, lulus dari sini mau jadi auditor, ya diperlukan waktu berapa tahun? Apa aja yang harus dipenuhin? Ya, kalau waktu sebelah kanannya, kalau kiri itu adalah pengetahuannya. Pengetahuan seperti apa yang bisa kamu membuat kamu bisa jadi benar. Jadi dihargain, jadi partner. Ya. Tapi yang namanya menaiki anak tangga nggak ada yang mudah. Semuanya sulit. Ya, perlu waktu, perlu ilmu, perlu kesabaran, perlu tekun dan syukur. Jangan cuman yakin aja, oh gue bisa, tapi nggak pernah bersyukur. Nanti malah diuji yang lain sama Allahnya. Oke, ini dia sertifikasinya. Ya, kalau di belakangnya nanti ada tulisan CA, ada tulisan CFA, ada tulisan CISA, itu adalah sertifikat-sertifikat di mana kamu akan dihargai mahal di sana. Bukan cuma karena titelnya, tapi karena kamu memiliki kompetensi dalam bidangnya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Kita masih ada 14 menit lagi. Sesi pertanyaannya silahkan. Saya nggak mau ngasih itu banyak-banyak supaya apa? Supaya kita tidak fokus cuman ngedengerin doang, habis itu nggak ada diskusinya. Saya nggak bisa. Ya, dengan ada waktu seperti ini kita maksimalin ya, untuk tahap ini mungkin 40 menit dulu aja kita coba maksimalin. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, ini di luar pembahasan untuk absen gimana, Pak? Untuk absen nanti tadi yang email saya siapa ya? Si Amelia ya? Iya, Pak. Amelia ya. Yaudah, nanti Amelia tolong absenin semua anak-anak yang hadir hari ini. Ada 12 orang. Ya, ini ada 12 orang. Tolong absenin. Nanti bayarannya atau apa, kompensasinya apa, nanti saya kirimin bahannya. Oke, nanti saya kirimin bahannya Ya, Pak. PDF, jadi bisa baca lagi. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Ayo. Pak Risi, Apa? kalau misalnya ini kan di record ya Pak, kalau ininya yang dikirimin boleh nggak? Kalau Oh. PDF kan? Oh gitu. Oke, ya Iya. udah. Oke. Sip kalau kayak gitu. Pak. Iya, Pak. Kadang materinya kalau pembacaan doang tapi tanpa ada penjelasannya kita juga kadang suka bingung. Oh, oke. Asal kuat aja ya internetnya ya. Asal kuat di internet dari kamu ya. Aku pikir kalau ngelihat dari filenya sih nggak gede lah. Cukup lah cuman 10 atau 20 mega doang kok. Nanti aku zip aja jadi kalian juga nariknya juga enteng. Aman-aman. Oke, nanti saya siapin. Oke, ada lagi? Pak. Siap. Ya, artinya apa? Sekarang eranya udah era elektronik. Semua transaksinya transaksi elektronik. Nggak ada yang semuanya fully manual. Semua elektronik. Pak, kerja di rumah, Pak. Oke, kerja di rumah cuman lokasinya doang di rumah. Tapi kerjanya ada orang-orang yang WFH tapi dia tetap harus online terus.
kamera nyala terus. Kerjaan bisa narik dari kantor. Kerjaan kantor bisa ditarik. Habis itu bisa laporan langsung. Tagihan, invoicing semuanya digital. Laporan penerimaan semua digital. Ya, nggak ada yang nggak digital. Belanja pun pakai digital. Saya nggak tahu besok kiriman uang belanja kalian dari para suami-suami kalian mungkin juga pakai digital doang. Ya kan? Nggak mau, oh saya nggak mau terima duit lagi. Ya udah, akhirnya kiriman digital. Kalau belum ada kiriman transfer, cemberut. Ya kan? Ini kayaknya handphonenya nggak bunyi-bunyi nih. Kiriman duitnya belum datang gitu kan. Kadang-kadang kayak begitu. Ya, kalau saya gimana? Alhamdulillah nggak pernah pakai tunai lagi kecuali minjem. Ya, kecuali emang pengen banget butuh pegang duit ya kita pinjem fisik. Tapi biasanya kita kirim atau enggak minjem juga pakai digital, tinggal transfer duit saja. Oke. Jadi selama liburan, selama ini semuanya ada. Artinya apa? Audit sistem informasi ini kalau untuk awalannya sederhana kayak tadi. Semuanya ada, semuanya udah dikenal. Siapa yang nggak kenal OVO? Siapa yang nggak kenal Gojek? Siapa yang nggak kenal Shopee? Oh udah kenal Pak, oke. Ada keunggulannya, ada kelemahannya. Oh iya Pak, kalau Shopee pakai Shopee Pay, ada kebebasan biaya biaya kirimnya gratis. Oke, nggak ada minimum Pak, walaupun cuma 10.000 juga ongkirnya gratis. Oke, itu kalau kesempatannya kita sebagai pembeli. Bagaimana dengan penjual? Itu lebih gila lagi. Ya, barang-barang orang lain kita izin nama dia karena penampilan kita bagus, sering di-like, sering dilihat, akhirnya pada dasarnya kita beli sama orang lain. Tapi karena naruhnya di toko kita ada namanya dropship. Ingat sistemnya dropship di mana barangnya barang orang lain. Kamu membantu memasarkan, maklar sederhananya. Ketika barangnya udah laku baru kita bayar. Atau kita modalin dulu. Supaya ketika dia pesan sama kita modalin, dia beli, kirim ke kita, atau dari dia langsung kirim ke orang lain. Ya, perjanjiannya semua ada. Enggak ada yang enggak ada. Oke. Ya, jadi hal kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, sebelumnya kan kantor saya itu kan ada penjualan di buy online nih Pak. Tapi kan kadang kalau buy online itu kan nggak ngeluarin faktur pajak loh selama ini penjualan kayak gitu kan. Nah itu gimana Pak? Online-nya pakai apa? Kan ada waktu itu sih baru kedetek itu pas beli-beli nih. Beli-beli kan selama ini kan kalau kita kan jualan aja gitu kan. Tapi kan beli-beli kan ternyata setiap penjual itu kan dipotong 2%. Setelah pas di akhir bulan diakumulatifin, ternyata itu untuk mereka nabitin faktur pajak ke penjual. Dengan catatan itu jasa manajemen ke mereka. Berarti kan kita ada lapor pajak dong jadinya. Transaksi elektronik yang terjadi secara elektronik kalau kita sebagai penjual, yang saya tahu adalah pemerintah, saya nggak tahu nih jualannya yang kecatat namanya PT apa nama orang pribadi? Ada yang PT, ada yang pribadi. Nah, kalau namanya PT biasanya itu pemerintah sudah menyarankan untuk harga yang dijual itu sudah termasuk PPN. Artinya ketika kamu jualannya 1.100, 1.000 adalah harga pokok kamu, 100 adalah PPN kamu. Ya, jadi orang yang terima itu bayarnya 1.100. Oke, Pak nanti ada ongkir, ada PPh 23-nya yang 2%-nya, ada ini itu ono, itu adalah haknya dari beli-belinya. Ya, haknya dari beli-belinya. Sederhananya gimana? Sederhananya makanya itu yang membedakan corporate sama orang pribadi adalah kayak gitu. Kalau corporate kita bilang oke, harga sudah termasuk PPN. Artinya ketika barang itu dijual melalui aplikasi, kita tetap ngeluarin faktur pajaknya. Pak nggak pakai NPWP, pembelinya nggak tahu siapa. Ya udah kita pakai NPWP yang seolah-olah kita penjualan eceran macam di Indomaret. Ya kita nganggapnya kita sebagai Indomaret. Jadi ketika kita terima duit 1.100 itu dari Blibli akan memotong 2%-nya.
Nah, kita yang terima duit, kalau kita udah bilang sama beli-belinya, ini 1.100 HPP kita 100 ya, 1.000 ya. Nanti dia akan motong bukan dari 1.100, tapi dia akan motong dari HPP-nya. Atau kalau sistem beli-belinya udah canggih, dia tetap motong dari yang 1.000-nya. Jadi dia hanya motong 2% dari 1.000. Artinya dia cuma motong 2%-nya aja, 20 aja. Jadi kamu terima duitnya berapa? 1.100 dikurangin 20. Gitu. Kenapa kayak gitu? Karena pemerintah sudah mulai ada pajak untuk transaksi yang menggunakan elektronik. Makanya kemarin nggak cuma transaksi yang di marketplace, juga transaksi yang pakai apa? Pakai YouTube, Spotify dan kawan-kawan. Ya, itu ada PPN-nya Zoom, ada PPN-nya. Oke, gitu. Makasih ya pertanyaannya ya. Oke, ada pertanyaan Ya, lagi? Pak. Ayo, ada pertanyaan lagi? Tinggal 7 menit, masih gratisan. Habisnya ada kuliah lagi nggak? Ada Pak. Oke, ada ya, sok atuh. Saya ada kuliah lagi nanti jam 6. Oke, jam 18 itu akuntansi pajak. Nggak tahu dapat nama kalian lagi apa enggak. Saya agak repot, agak pusing nih akuntansi pajak, pakai online. Yang depan mata aja pusing, kagak bisa ngitung, apalagi online. Pak, satu lagi deh Pak. Mau Oke, nanya. boleh. Kan kalau kita itu kan selama ini kan kalau penjualan secara langsung ya Pak, keluarin waktu pajak itu kan berarti kan sesuai dengan NPWP pembeli kan. Kalau misalnya menurut Bapak tadi bilang kayak model kayak Indomaret, keluarin aja faktur pajak ya. Itu direkap dalam 1 bulan bisa, atau kita ngeluarin kayak NPWP-nya udah dinolin aja, terus pakai atas namanya beli-beli gitu, atau kita pakai NPWP beli-beli buat keluarin faktur pajaknya. Kalau NPWP-nya sebenarnya kalau pakai yang opsi ketiga yang pakai beli-beli saya nggak tahu ya. Karena mungkin kalau emang itu diterima, ya akhirnya kan yang jadi pembeli beli-beli bukannya retail. Si customer, iya. Seharusnya kan retail. Jadi kayak mungkin akan ada penolakan dari beli-belinya ya. Kalau apalagi sekarang PPN 3.0 kamu nggak lapor aja dia udah muncul sebagai masukan gitu. Ya sebenarnya sih kalau secara admin kita aman-aman aja. Kita sebagai penjual kita masukin NPWP admin aman-aman aja. Pak mau nyatetnya gimana Pak? Mau mingguan, harian, bulanan? Terserah. Karena nanti ketika kita jualannya kita campur, kalau misalnya kita bikin laporan, oh ada yang online nih Pak, ya udah yang online kan kelihatan karena ujungnya beli-beli. Ntar lu ya, udah azan soalnya. Oke. Ada online-nya. Tapi kalau yang nggak ada, ya udah kita masukin. Pak, kalau pakai 00 boleh nggak? Setahu saya udah nggak boleh. Ya, faktur pajak yang pakai 00 udah nggak boleh. Minimal pakai yang namanya KTP, nomor KTP. Ya, nomor KTP. Ya, jadi kalau misalnya mau tax planning, biasanya kalau kamu punya perusahaannya punya anak perusahaan yang lain, dianggapnya penjualan ke anak perusahaan aja. Di anak perusahaannya dianggap pembelian. Tapi melalui beli-beli, pembelian online melalui beli-beli. Kenapa? Dengan begitu di induknya dianggapnya sebagai penjualan, di anaknya dianggap pembelian. Jadi bisa ada pajak masukan, pajak keluaran. Gitu. Tapi kalau nggak mau ya udah, akhirnya harus ada izin lagi dari kementerian atau dari perdagangan untuk menyatakan kita sebagai penjual eceran. Jadi boleh di nol-nolin. Kalau nggak salah sekarang udah nggak boleh lagi penjualan PPN itu 000 tuh nggak boleh. Harus ada nama minimal KTP. Ya sebenarnya kalau sebagai pembeli sih kita nggak ada masalah ya Bu ya. Kita mau jual kemanapun sebenarnya pakai NPWP siapapun itu aman-aman aja. Karena itu kan dianggap sebagai pembeli akhir. Yang jadi masalah adalah kalau kita jualan kita nggak ngitung PPN-nya. Di situ akan masalah. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya. Ada pertanyaan lagi ya. Jadi faktanya adalah semua transaksinya online. Kita cuma tinggal print doang. Crut.
Udah keluar tuh si A jual berapa, si B jual berapa, si C jual berapa. Kirim kemana aja kelihatan curut. Nanti kita tinggal bikin strateginya, olah datanya. Dari 100 data, oh ternyata sebagian besar kirimannya ke daerah Jabotabek. Ini kalau musimnya bukan musim bebas ongkir, cuman terjadi misalnya rata-rata cuma 10 sampai 20 kali transaksi. Giliran bebas ongkir penjualannya bisa 40-50. Nah, itu kan bisa jadi salah satu strategi kita untuk penjualan. Kita tinggal bilang sama bagian marketingnya atau nggak bilang sama bagian GA-nya, ya udah kita propose deh ongkir kita yang bayar. Ketika ongkir kita yang bayar, penjualan akan naik. Kenapa? Karena pembeli udah tahu beres. Nah, kita nanti berapa ya? Kalau penjualan Jabotabek rata-rata cuma 9.000 kan. Dengan untungnya misalnya perusahaan 35.000 satu barang misalnya. Dikurangi 9.000 berarti masih ada berapa? 35.000 dikurangi sekitar 24-an kan lumayan. 26 kan lumayan. Penjualan naik terus, kitanya untung. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, selain kenapa harus direkam, karena ternyata Risi akan jadi YouTuber. Jadi nanti bisa lihat lagi di channelnya sama, namanya sama, Saputra Unsada Online. Jadi kita akan coba taruh beberapa uploadan mengenai pendidikan. Tapi uploadnya nggak bisa pagi-pagi. Uploadnya harus malam-malam supaya pas kantor lagi nggak ada yang make, baru saya masukin. Saya uploadin supaya jangan terganggu jaringannya. Karena kalau hari kerja saya upload, ntar tiba-tiba anak-anak pada mau buat laporan, buat komunikasi, error. Saya pusing lagi nanti. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, kita tersisa waktunya sekitar 3 menitan. Ya, yang pasti tetap jaga kesehatan, jaga makan, jaga hati, tetap senyum. Ya, kalau ketemu cowok-cowok yang cuman ngasih janji doang, mendingan gak usah dideketin supaya jangan jadi pikiran. Ya, cari cowok-cowok yang pengen langsung jadi imam buat kamu, biar nggak capek hatinya. Oke, itu aja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, apakah ini sudah cukup? Kita akhiri aja kelasnya. Nanti setelah dikonversi saya akan kirim ke kalian. Itunya, video dan bahannya. Oke? Cukup? Halo, udah cukup? Oke, cukup. Oke, Pak. Oke, sip. Cukup, Terima Pak. kasih. Selamat pagi, sampai jumpa lagi.